Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, Algoritma 1, yang ini yang bernama Potre. Sebelumnya, mungkin dari kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bisma Haris Alfitrah dengan NIM akhir 1027, dan kemudian teman saya Brian Fafiansah dengan NIM akhir 1014, dan yang terakhir Rizal Bagus Hidayat dengan NIM akhir 1045. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa jargon terlebih dahulu. Oke, satu, dua, tiga. Potre, one of Wanna farm farm One of Farm today, 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 for Portray is the today portray is way. the is the way. way. Oke, terima kasih. Mungkin aku lanjut. Eh, Masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini, kami membuat suatu program sederhana yang mampu memudahkan seorang petani dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Program ini termasuk ke dalam program yang sederhana yang mencangkup baik itu perhitungan, penjadwalan, dan fitur-fitur lainnya yang mana diharapkan mampu membantu dalam bidang agroindustri. Mungkin rumusan masalah bisa kita lihat di sini, dan tujuan dari proyek kami ini. Mungkin lanjut ke flowchart ya. Flowchart kami ya ini ada dua, yaitu main menu user dan main menu admin. Di sini kami menggunakan percabangan dari perencanaan, yang pada menu user itu perencanaan, penjadwalan, perhitungan, dan tips and trick. Pada menu admin yaitu database kami, ubah data penjadwalan, dan hapus akun. Mungkin bisa dilihat dari flowchart kami yang sebelah sini dan sini. Mungkin dilanjutkan, bisa dilanjutkan oleh Mas Brian. Baik, ini fitur intro di mana ini merupakan pembuka saat login. Next, ada fitur homepage awal di mana ini merupakan menu yang pertama disajikan saat kita menjalankan sistem ini. Jadi kita diberi dua pilihan, ada register dan login. Next. Jadi ini merupakan fitur register di mana kita akan mendaftarkan nama dan password ke dalam file JSON. Next. Nah, setelah register kita dapat login, menginputkan lagi nama dan password yang telah terdaftar, lalu akan divalidasi. Next. Nah, selanjutnya ada fitur validasi login di mana fitur ini mengecek apakah data login yang kita inputkan sesuai dengan yang telah terdaftar atau belum. Next. Nah, selanjutnya ada fitur main menu pengguna di mana jika kita login sebagai pengguna, maka kita akan disajikan main menu pengguna ini. Jadi ada 4 fitur utama dan 3 fitur pendukung. Next. Nah, selanjutnya fitur pertamanya yaitu perencanaan, di mana dalam fitur perencanaan ini kita akan disajikan tabel dan kita akan memilih tanaman apa yang akan kita gunakan fitur perencanaannya. Di sini ada beberapa tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Next. Next lagi, jadi ini percabangannya. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ijam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu fitur penjadwalan, di mana di fitur ini saya membagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada jadwal yang sudah ada, yang kedua buat jadwal baru, dan yang ketiga perlahan. Mungkin bisa next. Nah, pada menu fitur jadwal yang sudah ada, nanti akan di list di mana data-data tentang jadwal yang sudah terdaftarkan. Lalu di situ akan ditampilkan tabel tentang jadwal yang sudah ada. Mungkin bisa next, next lagi, next lagi. Oke, selanjutnya fitur buat jadwal baru, di mana pada buat jadwal baru ini kita membaca file data tanaman yang merupakan file patokan untuk setiap tanaman yang akan kita buat jadwalnya. Kemudian kita akan menambahkan pada file data.csv yang itu merupakan file dari jadwal yang telah ada itu tadi, yang telah kita baca tadi. Mungkin bisa next, next lagi, next lagi. Nah, yang terakhir itu ada fitur hapus lahan, di mana fitur hapus lahan itu kita membaca data.csv yang di mana data lahan tadi itu. Nah, lalu kita memilih lahan mana yang akan dihapus. Mungkin bisa next. Next lagi. Oke, selanjutnya fitur perhitungan akan dijelaskan oleh Brian. Oke, selanjutnya ada fitur perhitungan di mana di sini fitur ini akan menyajikan tabel kembali. Kita akan memilih tanaman apa yang ingin kita gunakan fitur perhitungannya dan di sini akan dihitung luas
biaya sewa lahan yang akan diperlukan serta jumlah biaya pupuk yang diperlukan. Nah, biaya pupuk ini akan dibedakan dari harga setiap jenis pupuknya. Next. Jadi ini percabangannya saat kita memilih jenis-jenis tanaman. Next. Nah, fitur tips dan trik akan dilanjutkan oleh Bisma. Oke, di sini mungkin tips and trick ini seperti artikel ya. Di sini tuh ada beberapa menu seperti metode pemupukan dan rekomendasi penanaman. Di metode ini itu isinya seperti di dev pemupukan ini seperti artikel. Kemudian yang selanjutnya ada penyemprotan sama kurang lebih. Kemudian masuk ke rekomendasi penanaman. Di sini kita bisa mengetahui jenis tanaman yang cocok pada bulan tertentu. Seperti pada padi itu cocok lebih pada bulan yang kebanyakan mungkin ini Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember. Mungkin kurang lebih sama yang lain. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Brian. Oke, baik. Selanjutnya jika kita login sebagai admin, maka kita akan masuk ke menu admin di mana terdapat 3 fitur utama yaitu database kami, ubah data penjadwalan, serta hapus akun. Next. Nah, jika kita masuk ke fitur database kami, maka kita dapat melihat database yang kita miliki yaitu data.csv dan juga data tanaman.csv yang ada pada menu penjadwalan tadi. Next. Nah, selanjutnya ada fitur ubah data penjadwalan di mana kita dapat mengubah data yang terdaftar dalam dalam fitur patokan yang ada di menu penjadwalan tadi. Jadi kita dapat mengubah lama panen atau pupuk atau variabel lainnya dalam tiap tanaman. Next. Selanjutnya ada fitur hapus akun di mana dalam fitur hapus akun ini kita sebagai admin dapat menghapus akun yang telah terdaftar dengan memasukkan indeksnya. Next. Selanjutnya ada fitur outro di mana fitur ini akan muncul ketika kita mengakhiri program. Nah, mungkin selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan coba run VS Code-nya ya di terminal. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Oke. Jadi di sini ada beberapa modul yang kita import. Pertama ada import pandas, inisiasi sebagai PD, import JSON, import OS, import datetime diinisiasi sebagai DT, dan import CSV, serta dari modul tabulate kita import function tabulate. Oke. Selanjutnya kita akan run. Nah, jadi kita awal akan disajikan homepage di mana dalam homepage kita dapat memilih register ataupun login. Nah, di sini kita sudah punya dua akun default yaitu admin yang memiliki nilai isAdmin true dan juga petani yang memiliki nilai isAdmin false. Nah, jika kita register, maka kita akan memasukkan nama dan password. Nah, dia akan terdaftar sebagai isAdminnya false karena merupakan pengguna. Oke, sekarang kita login dengan akun yang telah kita daftarkan tadi. Nah, setelah login sebagai user, karena isAdminnya false, kita akan disajikan main menu user. Nah, di menu user ini ada 4 fitur utama seperti yang tadi dijelaskan. Lalu kita akan masuk ke fitur pertama yaitu perencanaan. Nah, dalam perencanaan kita dapat memilih tanaman apa yang akan kita gunakan fitur perencanaannya. Misalkan kedelai. Nah, kita diminta untuk memasukkan jumlah bibit kedelai dalam kilogram. Misalkan kita akan menanam 50 kg kedelai. Nah, maka kita membutuhkan luas lahan 1,25 hektar dan pupuk yang diperlukan 156,25 kg. Kita dapat kembali ke main menu untuk lanjut ke fitur selanjutnya yaitu penjadwalan yang akan dijelaskan oleh Icang. Nah, lalu fitur 2 penjadwalan dapat diakses dengan mengetik 2 lalu enter. Dimana tadi sudah disebutkan terdapat 3 fitur lagi. Yang pertama jadwal yang sudah ada. Mungkin bisa dicek dulu ya untuk data iya. CSV-nya. Nah, Untuk data CSV-nya memang karena masih ada 1, jadi lahan yang masih ada itu 1 aja, cuma lahan 2 aja. Nah, lalu bisa kembali, yaitu dengan ketik. Nah, ini bisa menampilkan. Kalau misalkan kita masukkan 1, kita menampilkan jadwal yang ada. Di mana itu ada lama panen, pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3, dan pupuk 4. Mungkin bisa kembali ke main menu, lalu masuk ke menu penjadwalan lagi. Nah, lalu menu kedua yaitu buat jadwal baru. Nah, di mana kita memasukkan nama lahan baru, misal kita inisialisasi sebagai lahan 3. Lalu kita masukkan, kita ingin jenis tanaman apa yang kita tanam di lahan 3. Misal kedelai, kita masukkan 3. Nah, di mana langsung masuk ke dalam data CSV-nya. Apabila kita mengecek juga bisa, kita cek jadwal yang sudah ada di menu 1. Nah, itu masuk lahan 3. Mungkin kita bisa kembali dengan, ya kita bisa cek dulu untuk lahannya.
Kemudian kita bisa kembali ke main menu. Lalu untuk fitur yang ketiga yaitu hapus lahan. Nah, jadi kita bisa hapus lahan yang kita punya. Misal kita ingin hapus lahan 3, maka kita pilih indeks 2. Nah, otomatis dalam data CSV-nya itu sudah terhapus untuk menu hapus lahan. Kemudian kita bisa kembali ke main menu dan lanjutkan ke fitur ketiga yaitu perhitungan yang akan dijelaskan oleh Brian. Oke, selanjutnya fitur perhitungan, di mana fitur ini hampir sama dengan perencanaan. Jadi kita akan memilih tanaman yang akan kita hitung fitur perhitungannya kita gunakan. Nah, jadi misalkan kita ingin menanam tomat, lalu kita akan diminta untuk memasukkan jumlah bibit tomat dalam gram. Misalkan kita ingin menanam 2000 gram tomat. Nah, lalu kita akan disajikan bahwa biaya sewa lahan yang diperlukan adalah sekitar segini dan biaya pupuk yang diperlukan adalah segini. Nah, jadi ini berlaku sama untuk tiap tanaman. Lanjut, selanjutnya kita dapat kembali ke main menu untuk lanjut fitur selanjutnya yaitu tips dan trik yang akan dijelaskan oleh Bisma. Mungkin bisa lanjut masuk ke menu tips and trick. Nah, di metode tips and trick ini ada 2, yaitu metode pemupukan dan rekomendasi penanaman. Mungkin bisa masuk ke metode pemupukan. Nah, di metode pemupukan ini merupakan artikel yang mana kita dari user itu bisa melihat dan membaca di sini. Di metode pemupukan ini ada dua pilihan, yaitu melalui akar tanaman dan penyemprotan. Nah, di sini tuh hampir sama. Mungkin semuanya bisa dicoba mungkin di yang pertama. Nah, di sini tuh semuanya termasuk artikel, mungkin bisa pilih satu-satu. Oke, nah seperti ini. Jadi ini semuanya nih termasuk artikel yang bisa dilihat oleh pengguna. Mungkin bisa kembali ke kembali main menu, masuk ke tips and trick. Mungkin aku lanjut ke rekomendasi penanaman. Nah, di rekomendasi penanaman ini merupakan fitur yang mana untuk mengecek tanaman tersebut yang ada itu cocok atau enggak pada bulan tertentu. Jadi misalnya kita ingin menanam tebu. Nah, di rekomendasi penanaman tebu ini kita bisa milih tuh bulan apa yang ingin kita cari. Misalnya kita bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini ternyata tidak cocok untuk menanam tebu. Mungkin kita bisa kembali ke main menu lagi, kembali ke tips and trick, rekomendasi menanam. Kita coba lagi yang tebu. Nah, coba kita tanam ke bulan Desember. Nah, ternyata pada bulan Desember itu untuk menanam padi itu cocok. Jadi di sini tuh fiturnya tuh untuk mengecek di mana apabila bulan tertentu itu apakah cocok untuk menanam jenis tanaman ini. Mungkin selanjutnya bisa kembali ke menu dan dilanjutkan fitur selanjutnya untuk oleh Brian. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan ada 4 fitur utama dan 3 fitur pendukung di mana kita dapat logout. Nah, di sini kita akan masuk ke menu admin. Sebentar. Eh, kita akan buka lagi data users jasanya. Nah, jadi kita sebagai admin akan login menggunakan username, nama dan password admin. Nah, dalam menu admin di sini kita memiliki 3 fitur utama yaitu database kami, ubah data penjadwalan dan hapus akun. Nah, yang pertama database kami. Di dalam database kami ini kita dapat melihat eh, lahan yang telah terdaftar dalam menu penjadwalan milik user tadi. Jadi ada lahan 2 tadi, lalu selanjutnya ada data tanaman.csv yang berisi tentang data lama panen dan juga pemupukan dari tiap-tiap tanaman yang ada pada fitur penjadwalan tadi. Selanjutnya ada menu kedua yaitu ubah data penjadwalan yang akan dijelaskan oleh Icang. Oke, selanjutnya untuk ubah data penjadwalan mungkin bisa ketik 2 lalu enter, di mana kita ada satu file yang dinamakan data tanaman.csv, di mana ini merupakan patokan dalam kita membuat jadwal baru dalam pembuatan jadwal baru. Mungkin kita bisa akses ketik 1. Nah, di mana ini kan ada lama panen, misal padi itu dikatakan 111. Nah, itu kita bisa ganti apabila emang data itu dirasa oleh admin itu kurang valid. Jadi kita misal masukkan padi, lama panen dari padi tadi kan. Nah, misal kita masukkan ternyata yang lebih valid itu 120. Jadi kita masukkan 120. Nah, otomatis dari data yang ada di data tanaman.csv itu akan terganti menjadi 120. Mungkin bisa kembali ke menu admin. Nah, selanjutnya ada hapus akun. Oke. Nah, tadi kan sudah dikatakan di dalam user.json itu ada tiga akun kan, di mana yang baru diregister itu Doni.
Nah, di sini kita bisa menghapus akun dari ketiga-ketiganya. Misal kita ingin menghapus Doni, jadi kita ketik 3, nah, lalu enter. Nah, otomatis dari Doni yang ada di file.users.json itu akan terhapus. Mungkin kita bisa kembali ke main menu admin. Nah, lalu ada fitur logout yang hampir sama dengan menu user sebelumnya. Kemudian ada kembali ke homepage, di mana kita akan kembali ke menu login. Mungkin bisa dicoba. Nah, kita akan kembali login lagi coba. Nah, Nah, lalu yang terakhir ada menu keluar dari program di mana kita apabila kita mengetikkan angka 6 maka kita akan mengakhiri program ini. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.